ini dia Survivors. Game kedua kita untuk di hari ini, Purgatory. Let's go, cepet banget itu mapnya ya. Ya ampun, tapi oh my god ternyata ada fight juga yang cepat. Yang di mana? Satu persatu udah ditumbangkan. Teman-teman dari Bigatron Delta. Untungnya Dix masih bisa untuk tercover dengan baik. Ya. Dan kali ini teman-teman dari Bigatron Delta berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasinya. Oke, nggak masalah walaupun Nem sudah terkena hitlist di pagi hari. Di pagi hari, betul sekali. Ini belum menit kedua udah kena hitlist aja sih. Iya. Jadi buronan sementara, tapi yang jelas melihat dari komposisi Bigatron sekarang, bagaimana Nems dimainkan, aku setuju banget gitu. Karena kalau misalkan Nems ini nggak dimainkan ketika Ikal memang nggak bisa, mereka jadi tim yang lumayan kaku gitu loh, bisa dibilang. Karena akan ada faktor adaptasi lagi antara Nems dan yang lainnya, seperti yang kita lihat dan dimention Kambun juga tadi, bagaimana sosok Ikal ini masih belum tergantikan gitu, karena mungkin mereka juga punya gaya permainan yang berbeda ketika Nems yang bermain gitu. Cuman mungkin cara mereka untuk bermain belum bisa berjalan sesuai ekspektasi mereka aja sih sebenarnya. Apalagi di game pertama tadi gitu kan, melihat mereka tidak begitu percaya diri untuk fight dengan tim-tim yang lain. Dan kali ini mereka udah dapetin 1 poin kill di awal. Menurut aku udah bagus banget. Tapi mereka juga harus waspada karena seperti yang kita lihat hitlist di pagi hari sudah terlihat di arah sana. Ya, lalu aku juga bakal melihat ini dia si Darks maksud aku. Yang dimana udah mengeluarkan 1 tembakan ke arah teman-teman dari WAG. Tapi di sisi yang lain juga, Falcon mulai absen di pagi hari. Nice banget. 2 poin eliminasi harusnya sudah dikantongi oleh Falcon di sisi yang berbeda. Alan lagi-lagi sendirian. Alan nggak baik ini posisi dari Alan. Tapi kalau misalkan satu orang dari David ngebuka tembakan, udah pasti akan mengundang tim-tim yang mungkin akan coming ke arah mereka. Contohnya ada teman-teman dari Pen Gaming saja yang harusnya tadi Gus sudah mendengar adanya tembakan-tembakan yang sudah diberikan. Dan langsung ditembak begitu aja Xbar. Hati-hati Xbar. Itu dia. Argeas bakal mencoba menghancurkan satu upaya global milik dari seorang Xbar. Dibalikin dengan 1 scalernya, tapi lihat ya, ini teman-teman dari Pen selalu stick together. Mau gimana pun, mau even itu ada 1 orang pun yang udah ditembak, itu temannya bakal mencoba untuk membackup sebaik mungkin. Iya. Permainan luar biasa yang dimiliki oleh Pen Gaming. Bagaimana mereka hanya menyisakan 1 player saja, seorang Cyrus di arah sana. Dengan posisi yang mungkin tidak ketahuan oleh teman-teman dari Pen Gaming. Tapi yang jelas mereka udah dapetin 3 poin kill eliminasi. Jelas itu perbekalannya cukup bagus di menit yang ketiga bahkan. Mereka masih ada di area Crossroad dan Crossroad juga menjadi salah satu tempat yang bisa aku bilang resource-nya lumayan banyak banget gitu. Dan POV kita berpindah tempat terlebih dahulu. Ada tim WAS yang sejauh ini WAS masih belum bisa bersinar. Bahkan kemarin aku sempat lihat juga ada beberapa mistake yang menurut aku terbilang nggak common harusnya untuk mereka sebagai pro player. Mereka ada 1 player, cuman aku lupa namanya, ada 1 player yang jalan di area yang bener-bener terbuka banget. Dia jalan lurus padahal itu ada lawan di depan sana. Dan hal-hal yang seperti itu yang harus dihindari sebenarnya. Berarti kebawa kebiasaan main ranked kayaknya mainnya di FFS Global. Siapa sih Mr. Ali kah? Atau siapa? Big Boss, Domin, Leo? Kebetulan saya lupa ya karena itu hari kemarin Kalau gitu. lupa berarti nggak ingat ya. Nggak masalah banget, nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman dari WASK harus menjadi evaluasi mereka dan akhirnya mereka bakal bermain lebih objektif lagi. Tapi di sisi yang berbeda, kita bakal ngelihat teman-teman dari A1 yang dimana mereka udah langsung gerak begitu juga dengan EVOS Divine yang dimana Reynya sudah terjatuh ternyata. Langsung ditumbangkan gitu saja. Barah akan diabsen. Aduh, sayang banget duet maut yang sudah terjadi. Tapi masih ada Abax juga yang akhirnya berhasil untuk melakukan reviving. Namun God ya ampun, terkenal 1-2-4 langsung dimajuin gitu aja sama Bigatron Delta kan enggak. Kita bakal geser juga karena ada tackle around yang bakal berulah. Sedangkan Bigatron Delta yang kali ini bermain di area Brasilia sudah mengumpulkan 5 poin eliminasi, akan menambah karena Keong kali ini sudah melihat pergerakan dari Penggat. Langsung ditutup dengan 2 gol Nairi dari Penggat. Oke, bakal dihancurkan Skyler, tapi oh my god, nggak boleh kayak gitu, harus lebih respect. Untungnya masih ada Dix yang mencoba mengcover 1 orang dari Keong dan lagi-lagi Keong harus terjatuh di sana. Sayang sekali Dix bakal mencoba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Keong dan juga Dix yang gue rasa mereka harus lebih bermain jauh lebih disiplin lagi. Ngelihat dari Trogon yang dipakai seorang Keong tadi, ngebuang beberapa ammo dan ngenain badan lawannya. Saat lawannya buang global harusnya masih bisa untuk diganti ke eksplosif.
entah mungkin amonya nggak ada atau gimana, tapi yang jelas harusnya bisa diganti dan itu akan lebih cepat untuk mengeliminasi gitu. Tapi kali ini mereka berhasil mengeliminasi beberapa player dari Attack All Around, membuat Bigetron berhasil mengumpulkan 7 poin eliminasi dan ini juga berkat follow up mereka yang lumayan cepat. Ya, dan lagi-lagi ya gue ngeliat mistake yang Keong tadi udah. Terus nambah lagi tadi Dick ya, majunya sendirian kayak gitu udah pasti di-hit di tangga, untungnya tadi Kogere sendirian. Kalau Kogere berdua udah pasti di absen itu anak-anak dari Bigetron Delta. Tapi kita bergeser. Karena nggak melulu Bigetron Delta, ini ada Falcon juga yang fight bersama teman-teman dari Six Karma. Hati-hati, on fire dan kawan-kawannya bakal coba untuk gerak. Oke, menggunakan Energizer sepertinya. Tapi teman-teman dari Six Karma harus kehilangan satu penggawa mereka yaitu Deluxe. Nggak masalah banget, masih ada Poco di sana. Poco dengan glue yang sudah dia buang. 2 glue terakhir milik dari seorang Poco dihancurkan gitu aja dengan glue meter. 2 glue meter yang udah dilemparkan oleh Falcon. Oke, untungnya masih ada super meter. Tapi ketahuan granat dari seorang Keroro berhasil untuk mengabsen 3 penggawa sekaligus. Bahkan masih ada Nico juga yang untungnya masih bisa cabut ke arah vending mesin dan berhasil untuk melakukan reviving terhadap satu orang dari Bat. Iya. Keroro. Nice. Point banget ya, eksplosif yang kita lihat tadi secara singkat bahkan berhasil mengeliminasi 3 player sekaligus. Dan kita akan berpindah tempat terlebih dahulu, Was. Yang kita bahas dari tadi akan berhadapan dengan Fluxo. Satu granat dari Boom sangat coba dilontarkan ke arah depan sana. Meledak begitu saja dan berhasil men-take down 1 player. Leon kali ini harus ter-take down dan tereliminasi. Ada satu scope yang dilakukan. Boom akan maju ke arah depan sana menggunakan 1 Tatsuria dan berhasil men-take down 1 persatu player. 2 tersisa dan seorang Wax. Tapi sepertinya Wax akan memilih untuk mundur secara perlahan. Tapi tidak untuk Buxin. Karena akan coba dikejar secara perlahan menggunakan 1 vehicle-nya. Buxin memegang 1 sniper. Akan coba dilihat secara perlahan. Ditembakkan begitu saja. Headshot sudah terlihat di arah sana. Tapi sepertinya masih ada perlawanan yang dilakukan. Buxin berhasil menculik 1 persatu. Dan harusnya Wax hanya tersisa 1 player saja. Itu Buxin menggunakan vehicle tapi masih bisa diikutin di follow up sama Giu. Langsung koneksinya. Keren banget, tapi kita geser karena di area Brasilia. Masih ada Keong di sana. Oke, ditempel dengan 1 Casey-nya masih oke banget untuk Keong. Harusnya itu Dix ya yang menggunakan 1 Casey. Oke, cabut ternyata. Balik lagi ke area rumah 7. Ya. Oh, hati-hati, rumah 13 maksud gua. Rumah 13. Rumah 13. Ini ramai banget ya. Ramai. Dari tadi beberapa tim ada di sana dan Bigetron menjadi salah satu tim yang bisa aku bilang lama juga yang ada di sini gitu. Ya. Selama zonanya ini masih aman sebenarnya nggak apa-apa, tapi bagaimana cara mereka defense saja di rumah itu, di rumah tersebut. Karena Brazil menjadi salah satu tempat pertengahan yang biasanya termasuk daerah cukup zonanya tuh aman sampai late game. Ya, Biasanya kayak gitu. Dan yang paling aku senang objektif dari Bigetron dia dapat. Dia tahu di sana nggak hanya 1 tim, dia langsung mundur gitu aja. Dia tahu kalau misalkan posisinya, kalau misalkan dia maju akan menjadi orang ketiga untuk siapapun nanti di sana. Makanya dia objektifnya udah kita mundur dapetin rumah 13 di bawah, secure di area vending machine, nahan dulu di sana. Karena zona juga masih masuk untuk zona selanjutnya seperti yang Baby Lee bilang. Dan ini masih ramai banget Baby Lee, ini masih 11 tim. 11 tim, Ya 43 ampun. player loh. Iya, setidaknya mereka sudah dapetin poin eliminasi di awal. It's good thing untuk teman-teman Bigetron di atas. Yes, good things. Dan melihat Bigetron menjadi satu tim yang punya banyak poin kill, 7 poin kill yang mereka amankan. Tentu ini bertolak belakang dengan mereka di game yang pertama tadi ya. Jauh. Mereka dapetin poin kill yang banyak dan bagaimana cara mereka bisa defense aja di arah Brasilia karena banyak sekali tim-tim di luaran sana yang melakukan kontes juga salah satunya. Tim yang kita lihat ini ada WAG kali ini. Ya, SCCP kali ini 2 playernya sudah langsung tumbang, namun masih ada Nandox dengan M79-nya. Hati-hati, 2 Glue udah langsung menutup dirinya. Nih Keboy bakal mencoba untuk membackup, tapi Nih Keboy yang ada yang backup sendirian dan harus tumbang dari ke 11 teman-teman dari SCCP perwakilan dari Brasil. WAG sangat lapar, 4 poin eliminasinya sudah dikantongi dan ya balik lagi. Ini benar-benar menjadi meta case untuk di FFVS Global. Itu dia. Dan melihat SCCP Corinthians ya kalau nggak salah. Corinthians ini pernah juara di tempat yang sama di daerahnya mereka. Di FFVS 2019. Daerah mana itu, Depok kah? Dia bukan daerah Depok bukan, ya, dong. bukan ya, Dong. Yang pastinya hal-hal tersebut sebenarnya menjadi tanda tanya juga. Akankah mereka
bisa membuktikan hal tersebut di tempat yang sama gitu. Tapi melihat performa mereka sejauh ini masih belum begitu baik, walaupun di hari kemarin udah berhasil ngantongin ya setidaknya setengah poin dari rata-rata yang kita lihat dari rata-rata yang kita lihat gitu. Dan kita akan melihat beberapa tim 10 tim masih survive dengan banyaknya player di arah sana, sementara circle sudah mulai menyempit. Ya, dan perlu kita lihat juga ya, ini Falcon lagi-lagi rotasinya mereka sama seperti di Purgatory biasanya, selalu lewat jembatan. Dan kalau misalkan di sana posisinya ada Bigatron Delta, udah kekat rotasi. Tapi ini dia ada mini launchpad yang akan dipakai oleh Fluxo. Nih Gio selalu nempelin siapapun yang butuh pertolongan, entah itu Bobs gitu, entah itu Butsin yang tadi maju gitu aja. Jadi mereka tuh disiplinnya luar biasa ya teman-teman dari Brazil ini ya. Butsin tadi ngeras, oke, walaupun tahu banget musuh yang akan dihadapin itu cuma satu orang, setidaknya masih bisa untuk di cover juga. Nah ini bagus ya untuk teammate sekelas dari Brazil nih, aku masih suka banget, disiplinnya luar biasa. Tapi Falcon 7 poin eliminasinya sudah mendapatkan satu compound juga yang mereka sadar di sebelah mereka tuh ada teman-teman dari CLG, dan CLG juga demikian. Informasi udah masuk untuk kedua tim kali ini, tapi masih menahan aja. Namun Peter bakal berupaya untuk mendapatkan beberapa damage. Apakah akan berhasil atau tidak? Tapi kalau misalkan lihat dari POV-nya ini, Peter bakal coba untuk ngerecokin aja sih. Setidaknya mengganggu tim yang bakal coming nanti ke arah mereka. Entah itu Fluxo, rotasi dari seberang gitu kan. Atau mungkin dari Pine Gaming yang akan memberikan kontribusi ke arah teman-teman dari CLG. Dan perlu kita ketahui juga itu tembakan-tembakan sudah pasti akan meriah banget karena zonanya sudah mulai menyusut. Ini masih 10 tim, masih ramai banget. Masih ada potensi satu tim yang cuma mendapatkan poin 1 untuk placement saja. Tapi zonanya benar-benar masuk di area pinggiran dari Brasilia. Lihat teman-teman Bigatron Delta juga sudah rotasi dan attack all around ternyata harus finish di hashtag ke-10 Baby Lee. Harus finish di hashtag ke-10, artinya 9 tim lagi yang masih ada dan tim Indonesia tentunya masih ada di sana. Bigatron dan juga EVOS, dan melihat posisi dari CLG yang akan berhadapan dengan Fluxo. Fluxo baru aja datang dan mereka akan coba mengambil satu kempon yang sama dengan CLG, tapi mereka mengambil arah atasnya. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya untuk Fluxo, karena mereka hanya tinggal menunggu aja karena CLG nggak punya pilihan lain. Kalau misalnya zonanya nggak ada di arah mereka, dua tim itu harus cepat-cepat ambil resiko ke arah depan sana. Sementara EVOS akan bersinggungan dengan tim Falcons juga di arah sana, melihat adanya satu player yang berhasil dieliminasi dan point kill EVOS. Permainan EVOS berarti lebih defensif hari ini. Iya, sangat-sangat pasif. Mereka lebih ke objektif sama zona saja, tapi nggak masalah banget dengan 2 poin eliminasi. Ini juga masih rame. Kalau misalkan teman-teman dari EVOS masih kuat juga dengan pertahanannya di rumah mereka yang sudah mereka huni sekarang, ya ini bisa menjadi poin tambahan juga. Karena Falcon tadi juga menggunakan mini launchpad gitu kan, gerak ke arah tengah karena dia sadar adanya satu bangunan yang sudah didapatkan oleh 2 tim yang kemungkinan nggak ada fight di sana antara CLG dan juga teman-teman dari Fluxo. Dan kali ini Peter bakal berulah dengan 2 grantek sudah dikeluarkan on fire, bakal masuk begitu saja mengabsen satu orang dari atas. Namun Peter ternyata berhasil juga untuk mengcovernya. Luar biasa kali ini EVOS, 2 player yang tersisa, masih ada Bara dan juga Ray yang bakal duet maut antara kedua tim ini. Aku baru aja bilang kalau misalkan EVOS kuat mempertahankan satu rumah mereka, ya mereka bakal kuat juga untuk mendapatkan poin eliminasinya. Tapi tidak, karena ada ledakan-ledakan yang bakal sudah dimainkan sama teman-teman dari Falcon. Falcon tahu banget gimana momentum mereka bakal coba untuk mengeliminasi event itu musuh tepat banget di depan mereka dengan posisi yang terlalu sempit. Gue bisa bilang ini bangunan yang jarak geraknya nggak terlalu banyak, tapi mereka masih bisa untuk memainkan momentum tersebut, Baby Lee. Iya. Sebenarnya EVOS Divine bisa banget mancing resource yang dimiliki oleh tim Falcons. Karena tim Falcons itu cuma tersisa beberapa granat lagi tadi. Dan fokus kita ke arah E1 Esports terlebih dahulu. Bagaimana Vitin akan coba melihat satu player tertegel di arah sana menjadi satu poin kill tambahan untuk mereka. Dan tentunya CLG datang begitu saja dengan mini launchpad yang mereka punya. Ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar menakjubkan karena satu player dari CLG harus ditekan begitu saja. Tersisa 3 player. Ada satu genteng yang coba dipertahankan oleh 2 player dari CLG secara perlahan. 2 player di bawah, 2 player di atas. Ini menjadi komposisi yang luar biasa. Mereka akan coba memanfaatkan hal tersebut karena dengan adanya 9 tim yang masih survive membuat mereka harus sedikit berhati-hati dari segala arah. Even banyaknya kompon di sana,
tapi masih area yang cukup terbuka. Iya, dan posisi dari Bigetron jujur nggak terlalu nyaman ya, karena mereka dapatin posisi yang masih terhitung zona aman, tapi nggak aman kalau misalkan untuk rotasi selanjutnya. Lihat ya, posisi mereka juga cukup terbuka dari Bigetron Delta ya, mau nggak mau perang supaya supaya rotasi mereka aman. Namun somehow teman-teman dari EVOS harus finish di hashtag ke-8, nggak jauh-jauh, dan Fluxo harus finish juga di hashtag ke-7. Tim yang tersisa, Bigetron Delta, Keong kali ini nice banget itu dia. Dapetin poin eliminasi yang luar biasa. Satu granat yang akan dimasak oleh Keong. Bakal coba untuk dimaksimalkan, begitu juga dengan Dix. Groza X-nya on point sekali, itu kepala semua kena dari seorang Dix di sana. Namun Keong butuh bantuan, masih bisa untuk tercover atau tidak, dan ternyata wipe out itu dia. Dua tim yang tersisa, Bigetron Delta dan juga CLG. Kita bakal lihat apakah yang akan terjadi. 3 punggawa yang tersisa dari Bigetron Delta. CLG mampu untuk melakukan reviving terhadap satu orangnya, dan Koja udah pasti di-absen oleh satu orang dari Dark. 3 versus 1. Nems udah langsung kenapa begitu saja. Dix akan menjadi lone survivor. Dix bakal kesulitan di luar sana, dan nyaris saja Buya. Dan ini dia teman-teman dari CLG, Dark dan kawan-kawan yang berhasil untuk mendapatkan Buya di round kedua, Baby Lee. Ya, itu dia pertarungan yang sangat sengit, tapi Counter Logic Gaming berhasil mendapatkan Buya di game yang kedua dengan permainan yang luar biasa dan kesabaran mereka tentunya. Bagaimana mereka tadi sempat diikut campuri compound yang mereka punya dengan adanya Fluxo, tapi mereka bisa moving dengan mini launchpad yang mereka punya ke arah rumah Pink, dan saat itu mereka manfaatin genteng pun mereka masih bisa survive dengan 4 player. Hal yang benar-benar luar biasa. Mengenal di arah Brasilia itu banyak banget tim-tim yang masih bisa survive. Dan dengan posisi dari CLG yang moving ke arah lain dan mereka fokus ke arah rumah Pink bersamaan dengan Bigetron Delta, tentu itu membuka jalan untuk teman-teman dari CLG. Ya, karena mereka masih utuh dengan 4 player gitu. Dan ini berkat resource mereka yang mereka punya. Yang mereka masih punya, dan tentunya seperti biasa Survivor semuanya, sebelum kita merecap semua game kedua akan ada interview Buya terlebih dahulu. So, host silakan. Boa, Carlos Cabelão James. Conseguimos aí o primeiro Buya da Latam nas mãos da CLG. E a gente já tá aqui com um dos jogadores, estamos aqui com o tradutor deles também, tá bom? Então a gente vai fazer nesse mesmo esquema, tá? A gente vai fazer as perguntas em inglês e depois vamos traduzir para o português. Please, Yusu, go ahead. Thank you, Carol. So, open for our first questions. First of all, congratulations for having your first Booyah. So many people doubt that you are one of the team of the LATAM region, right? Yeah, and many people doubt that they are not strong. So you are here at the global finals and you just got your Booyah to prove that they are wrong. So do you want to say anything about this thought of many people? Primero que nada, felicidades por ese primer Booyah. Segundo, siendo parte de los equipos latinoamericanos, mucha gente dudaba de por qué tenían que estar aquí. Entonces, ¿tienes algún mensaje que quieras darle a esa gente que dudó acerca de su clasificación? Primero que todo, pues muchas gracias. Pues las personas que dudan de nosotros es obviamente por el bajo nivel que creen que tiene LATAM, pero nada, nosotros venimos aquí a representar bien y es el primero de muchos Booyahs más. Well, thank you very much to everyone who congratulated us. Now, people normally think or they question our presence here due to the level of the region. However, we have just shown to you that this is the first of many Booyahs. Perfeito, perfeito. Ela perguntou justamente sobre os times da Latam serem sempre considerados das regiões mais fracas por aqui. E ele prontamente, e ela perguntou se ele teria algum recado em relação a isso. E ele prontamente respondeu que as pessoas podem duvidar deles, mas eles estão aqui para mostrar o potencial deles e vão garantir mais Booyahs pela frente. Okay, so you have a Brazilian coach, and I would like to know, does that help you better understand the Brazilian play style, and how about the current world champions, Fluxo? Tienen un coach brasileño y quieren saber si eso les ayuda a entender un poco mejor el estilo de juego brasileño, y también quieren saber qué opinas acerca del campeón actual Fluxo. Pues sí, lo del cual brasileño siento que sí influye, tiene una mentalidad mucho más avanzada al juego que tenemos acostumbrado en Latinoamérica y siento que sí influye, y pues lo que pienso de Fluxo es que son un muy buen equipo. Having a Brazilian coach does influence their thought process. He has a very different thought process than what we have in the Latin American region, and he thinks
que eles conseguem ter uma visão melhor também dos outros times, tanto brasileiros quanto os tailandeses. E também perguntei sobre o Fluxo, os atuais campeões mundiais, e eles acham que eles são muito bons. Família, vamos agora para os melhores momentos, porque a gente já teve buia brasileiro e buia da Latam. Tô sentindo que hoje Latinoamérica vai dominar. Highlights? Yes, and first Booyah belong to Brazil and now Latam. It's really interesting for today, right? Yeah. Unlike usual, like yesterday. So, we will continue our third match, and now let's head back to the caster and watch our analyze. Ya, itu dia interview yang sudah kita dengar dan sebenarnya harapan aku juga untuk tim-tim mereka seperti si LG dari Latam dan Wax dari Maroko, dari MEA. Aku berharap tim-tim yang seperti itu yang selain daripada tim Indonesia ya. Oh, jadi maksudnya Bebili nggak mau Indonesia Enggak yang dong. dapetin Buya gitu. Selain daripada tim Indonesia, aku berharap tim mereka juga yang bersinar gitu. Karena menurut aku kalau Brazil terus juga Thailand itu udah terlalu biasa gitu loh. Karena kita tahu mereka kuat dan persaingan mereka di region itu emang bener-bener ketat gitu. So make sense kalau misalnya mereka tuh kuat gitu. Iya, dan komposisi dari tim CLG gue rasa tepat banget saat mereka rotasi ke area tengah gitu ya. Dia tahu di tengah tuh udah pasti gempur habis-habisan. Dia menyimpan mini launchpad mereka pinter banget ya, walaupun saat mereka landing tadi ada satu orang tumbang, tapi nih lihat kalau misalkan mainnya rapat gini dan masing-masing skill individunya kuat, ya enak banget mau regroupingnya gitu. Even satu orang tadi sudah di knockdown sama teman-teman dari Bigathlon Delta, cepet banget melakukan reviving karena ada dua orang temannya yang masih coba untuk melakukan follow up, memberikan serangan. Jadi nggak yang fokus satu orang yang mau revive, satu orang yang entah pusing masih kanan kiri. Mereka sudah dapat optimis mereka dan mereka sudah ngelihat di depan mereka tuh ada siapa aja gitu. Posisi dari Bigathlon sih yang gue ngelihatnya sebenarnya nggak juga terlalu buru-buru, tapi memang gue ngelihat Bigathlon kan abis aja melakukan fight sebelum mereka ketemu sama CLG, dan CLG masih menunggu timing juga. Dan ini dia kita bakal ngeliat POV dari para coach lagi menasehati ya, memberikan wejangan terhadap semua tim-timnya. Bigathlon Delta, wah Chris Jo nih gawe banget, Chris Jo ya luar biasa. Kelihatan banget ya kerja keras gitu. Dan ini dia ada Abang David ya. Abang David. Itu dia Abang David dengan 3 eliminasinya menggunakan 1 Tatsuya. Dan kalau ngelihat dari damage ini damage yang common ya untuk satu game gitu. Apalagi ya role-nya memang David ini megang eksplosif juga gitu. Dan aku melihat dari komposisi skillnya masih cukup common, tapi yang jelas ada 2 Tatsuya di sini. Oke, lagi-lagi ya 3 Arvon dan 1 Bisten milik seorang David ya, yang artinya ya udah dia cuman mengandalkan jarak peledak aja, nggak menggunakan Alvaro nggak masalah banget. Setidaknya objektifnya dapat ya untuk semua tim, terutama tim dari Latam, Brazil gitu. Dan ini dia untuk perolehan asisnya sebenarnya juga nggak gede. Lihat ya untuk rasernya aja tuh si Floki cuma 900, cuma dapetin 1 elim gitu. Jadi emang sebenarnya mereka lebih main objektif aja. Mereka